kota tua. Sebelah kiri dan belakang kota modern. Jadi ini benar-benar menghubungi dua-duanya. Bapak Ibu, sudah penaturan dari pemerintah kalau bangunan untuk yang berlantai-lantai itu atau apartemen paling tinggi yang diizinkan oleh pemerintah yaitu 5 lantai. Karena kotanya bergunung-gunung, berbukit-bukit, takut kalau ada gempa bumi ya, takut bahaya dan ya korbannya jadi banyak sekali gitu ya. Makanya di sini kalau bangunan-bangunan yang untuk perumahan ya paling 5 lantai. 5 lantai sama roofnya, jadi gitu ya. Coba kita lihat Bapak Ibu sebelah kanan. Nah, itulah bagian dari kota tua. Kalau yang di bawah di sini kebanyakan apartemen ya. Coba lihat. Semuanya 4, 5, 6 lantai maksimum 4 lantai, 5 lantai gitu ya. Untuk kolam renangnya biasanya ada beberapa orang yang berenang, tapi hari ini mohon maaf kosong. Nah, biasanya ada pemandangan bagus. Awas, awas, ada mobil. Kita sekarang mau menikmati pemandangan kota lama Aman. Ya, sebagian dari bagian dari city tour Nazaret ya. Sebelum kita ke Gunung Nebo. Ini adalah pemandangan kota lama Aman, Jordania. Bro, itu kuil apa bro? Itu kuil Hercules. Kuil Hercules. Nah, kamu tahu kan Hercules? Ada di bawah, di puncak ke Kita Romawi, kuil Taiki. Kalau Taiki. Oh, Taiki. Aduh. Ya, boleh. Mari. Ya foto masalahnya. Yuk, di sini. Ya, saya matikan punya saya dulu ya. Dan sekarang kami tiba di Roman Theater, salah satu bagian dari city tour Roman Theater di Kota Aman. Nggak foto di sini. Backlight. Gado Elohai Shiuki Gado Elohai Kol Echad Yileh Gado Dikit langsung jalan terus. Mari. Mari Pak, mari. Mantap. Tiketnya Pak. Jalan dulu. Tuh. Buat apa? Ah, aku di sini aja deh. Puncak Gunung Nebo, di tengah jalan di sini ada monumen, dan monumennya ini dibikin untuk merayakan sesuatu yang penting sekali di sejarah modernnya Jordan, yaitu kedatangan Paus Suci Yohanes Paulus II di tanggal 20 Maret tahun 2000, 23 tahun yang lalu. Sini Bapak Ibu. Paus Suci Yohanes Paulus II mau mengunjungi Jordan, dan beliau
mengunjungi dua tempat, yaitu Gunung Nebo sama satu situs baru ditemukan tahun 1997, yaitu tempat yang namanya Betania atau Bitania atau namanya Betpior, yaitu tempat baptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis di tepi sungai Jordan di sisi Jordan punya. Nah, jadi beliau mau mengunjungi situs yang baru sekaligus mau mengunjungi Gunung Nebo. Di kurang lebih di tahun 1999, mulai dari bulan Juli kami mulai merencanakan bagaimana kami mau merayakan beliau. Jadi satu batu yang di depan kita ini hanya satu batu dipotong dari kakinya Gunung Nebo, dibawa ke puncaknya lalu dibakar. Kalau kita melihat Bapak Ibu dari sebelah kanannya, ujung kanannya seperti lembar-lembar Alkitab ya. Kelihatan? Jadi di ujung ini kelihatan Alkitab, terus di ujung kirinya ada 3 kepala. Coba lihat Bapak Ibu, kepala yang paling atas. Kepala siapa? Kepala Yesus. Kepala yang di tengah adalah kepalanya Musa. Ada di sini kepala tapi nggak jelas, nggak ada mukanya, nggak ada detailsnya. Jadi bisa kita katakan bisa simbolnya Prophet Muhammad agama Islam, karena di agama Islam nggak boleh menggambarkan manusia di batu atau di kayu atau di apapun, makanya dibikin bolos begitu ya. Nah, di bawahnya ada 3 muka lagi, bisa Yohanes, bisa Elia, bisa Elijah, karena 3-tiganya juga dari daerah sini, dari sekitar sini. Jadi Bapak Ibu, gunung ini sekali lagi namanya Gunung Nebo. Gunung Nebo atau Pisgah. Apa? Pisgah. Sierra dan Bergunungan Abarim, semua nama untuk tempat yang sama. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa dari 1921 atau 20 sampai hari ini, situs ini, gunung ini diatur dan dijaga oleh gereja Fransiskan. Sebelum tahun 1920, yang punya gunung ini keluarga lokal dari sekitar sini dan orang Muslim yang punya. Ketika ada beberapa pendeta dari Fransiskan, mereka mengalir di sini dan menemukan di puncaknya Gunung Nebo ada runtuhan peninggalan dari gereja, dan karena peta-peta yang menyebutkan tempat ini bahwa gunungnya namanya Nebo, jadi gereja Fransiskan minta beli gunung ini dari keluarga yang punya. Tapi karena mereka tahu bahwa ini gunung suci dan ini ada tersebut di Alkitab, mereka nggak minta duit, mereka kasih gunungnya gratis. Jadi dari tahun tersebut sampai hari ini Bapak Ibu, yang mengatur dan menjaga situs ini adalah gereja Fransiskan. Coba kita baca di belakang, Franciscan Custody of the Holy Land, Mount Nebo Sierra Memorial of Musa Christian Holy Place. Jadi Bapak Ibu, situs ini sangat penting untuk 3 agama. Untuk agama Kristen, untuk agama Islam, dan untuk agama Yahudi. Penting sekali untuk orang Yahudi karena tempatnya Musa, karena tersebut di Alkitab. Begitu juga untuk umat Kristen, begitu juga untuk umat Islam, karena nama Musa Bapak Ibu di Al-Quran sudah tersebut 125 kali, dan nama gereja dari masa Bizantium. Sampai hari ini yang kami menemukan di Jordan melebihi 280-an gereja dari masa Bizantium. Masa Bizantium itu kapan sih mulainya dan kapan selesainya? Masa Bizantium yaitu mulai dari tahun 334 sampai tahun 670. Apa bedanya masa Bizantium sama masa Romawi? Apa bedanya masa Romawi sama masa Yunani? Kita tahu Bapak Ibu, masa Yunani itu mulainya dengan Alexander Agung yang menguasai seluruh dunia ketika dia masih muda, dan mulainya di 300-an, 30-an sebelum Masehi. Nah, setelah wafatnya si Alexander Agung itu ada perpisahan di antara 2 suku besar di Kaisaran Yunani, yaitu Ptolemaic dan Seleuki. Nah, lama-lama udah mulai ya baca-baca masa Helenistik yang namanya. Baru mulai setelah itu di 67 sebelum Masehi yang namanya masa Romawi. Masa Romawi Bapak Ibu, orang Romawi cuma menguasai kota-kota yang diberdirikan oleh Kekaisaran Yunani, dan mereka bangun kotanya di atas runtuhan dari kota-kota Yunani, dan mereka
ya di bahasa zaman now copy paste mitologi Yunani dengan sedikit ganti nama beberapa dewa dan beberapa dewi. Di bahasa Romawi Bapak Ibu, untuk orang Romawi lebih gampang tetap berbahasa dan ngomong bahasa Yunani daripada mengganti bahasa semua orang di sini yang menguasai bahasa Yunani, karena bahasa Yunani di masa dulu seperti bahasa Inggris zaman now. Jadi bahasa internasional. Nah, jadi daripada mengajar mereka bahasa baru, bahasa Latin, ya udahlah, kami juga bisa bahasa Yunani, orang-orang di sekitar sini bisa bahasa Yunani, ya udah kita lanjut bahasa Yunani aja gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, mulainya masa Romawi yaitu 67 sebelum Masehi sampai 333. 333 apa yang terjadi? Kenapa namanya diganti jadi Bizanta atau Bizantium? Kenapa nama masanya ganti? Karena nggak ada beda sebetulnya, masa Bizantium sama masa Romawi nggak ada bedanya. Bahasanya sama, arsitekturnya sama, kota-kota sama, mitologinya tetap juga untuk sekian lama sama. Terus bedanya apa? Kerajaannya. Kerajaannya bedanya apa? Yunani pakai kaisar ya? Bukan. Roma pakai Bedanya kaisar. cuman agamanya. Di 333 setelah Masehi ada kaisar muda yang bernama Kaisar Konstantin. Dia yang pertama orang di masa Romawi Bapak Ibu, orang-orang beriman, maksud saya orang-orang Kristen, kepalanya bisa dipotong. Kalau ketahuan oleh kekaisaran Romawi, kalau ketahuan oleh kaisar Romawi atau tentaranya, kepalanya bisa dipotong Bapak Ibu. Nah, abad pertama, abad kedua, abad ketiga, tidak ada di seluruh dunia yang namanya gereja dari abad pertama atau kedua atau ketiga. Karena agama Kristen itu agama yang dilarang oleh kekaisar Romawi. Di 333, si Konstantin itu ketika beliau menjadi kaisar, dia diajarin oleh ibunya yang namanya siapa? Siapa? Ayo dapat Helena. Terima kasih Ibu. Siapa namanya? Helena. Ibunya orang yang beriman, ibunya sangat hebat. Dia mengajar anaknya Kaisar Konstantin. Ketika beliau sudah menjadi kaisar, dia mengiklankan bahwa agama Kristen adalah yang pertama itu adalah salah satu. Dia nggak bisa di hari dan berikutnya mengganti agama ya sejuta umat gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu dia mengiklankan bahwa agama Kristen adalah salah satu agama kekaisaran Romawi. Dan di tahun yang sama, ibu kota kekaisaran Romawi dipindahin dari yang namanya Roma ke Bizanta. Ya, Bizanta itu kota yang berada di Turki. Bizanta di Turki, yang setelah itu menjadi namanya Konstantinia. Setelah itu menjadi namanya Istanbul. Nah, jadi Bapak Ibu, gara-gara ibu kota itu dipindahin dari Roma ke Bizanta, yaitu makanya dipanggil nama masanya masa Bizantium. Nah, orang-orang beriman sekarang berani daripada ibadahnya cuma di rumah, adatnya dari rumah ke rumah ke rumah ke rumah. Mereka sekarang berani mendirikan gereja, membangun gereja, dan mereka beribadah di dalam gereja gitu. Nah, hal itu Bapak Ibu sangat membantu orang-orang beriman untuk mendirikan gereja-gereja di tempat yang paling suci buat mereka. Makanya paling suci di sini yaitu Gunung Nebo, tempatnya di mana Musa memandang dan meninggal. Yang satu lagi yaitu di Lembah Jordan, ada di kota Madaba, ada di beberapa daerah di sini Bapak Ibu. Banyak sekali gereja-gereja yang diberdirikan oleh orang-orang beriman di masa tersebut. Kalau kerajinannya di sana Bapak Ibu, waktu itu kerajinan yang paling suci. Ada dosanya di satu kata, menurut Bilangan 20 ayat 12. Karena kamu tidak menghormati kekudusanku dan tidak percaya kepadaku di depan mata orang Israel, itulah salahnya kamu tidak akan membawa jemaah karena kalian berikan kepada mereka. Jadi menurut Bapak Ibu, di mana Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan? Ketika Musa berkata, dengarlah kepadaku hai orang-orang berdosa. Apakah kami di situ siapa? Kami di situ Musa dan Harun. Kami adalah Musa dan Harun. Padahal yang akan memberi air bukan Musa, bukan Harun, tapi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya dosa kecil mah ada yang namanya dosa kecil, dosa besar. Ya dosa adalah dosa.
Mencuri $1 sama $1.000.000, ya dua-duanya pencuri. Jadi mending kita mencuri $1.000.000 daripada satu aja ya. Jadi Bapak Ibu, kejadian itu terjadi di Yordania juga. Besok kita ke Petra. Tapi sebelum kita masuk Petra, kita akan mampir ke mata air Merita, yang sekarang nama modernnya Moses Spring, mata air Musa. Sebetulnya Bapak Ibu, kota yang berada di sekitar Petra namanya Wadi Musa, lambang Musa, dan dinamakan Wadi Musa gara-gara sumber air tersebut. Jadi sebelum kita masuk ke Petra, kita akan mampir ya, biar awet muda. Patut Bapak Ibu renungkan, kita kan mau jadi story maker nih. Saya usianya berapa? Itu jasmaninya. Sekarang diperrenungkan, usia manusia rohani saya berapa? Contoh, manusia jasmani saya usia 47. Apakah manusia rohani saya 47? Betul. Perjalanan ini harus jadi perenungan itu. Berarti apa yang harus Anda lakukan? Banyak orang berpikir, saya udah dekat lah sama Tuhan, tapi sebenarnya sudah menjauh. Bangsa Israel tuh ngerasa dekat banget sama Tuhan. Tapi lihat, saking mereka sudah terlalu merasa dekat dengan Tuhan, mereka nggak sadar mereka menjauh. Dari mana? Mereka berubah setia. Katakan berubah setia. Tapi mari kita alihkan kepada kehidupan kita yang sekarang, karena yang penting adalah kita masih injak bumi nih sekarang. Anda ada pejabat, Anda ada perusahaan, Anda ada mahasiswa, mahasiswi, sekolah. Bagaimana perasaan kita saat ini? Apakah kita benar-benar masih dekat dengan keluarga kita, dengan suami kita, atau kita merasa dekat tapi sebenarnya sudah menjauh? Ayo bangun semua, ayo. Cukup marah. Aku gak mau diam. Ayo bangun. Datang Juli, bangun. Baik Bapak Ibu, selamat datang di Wadi Musa. Selamat datang di Petra. Kelihatan Bapak Ibu tulisan yang berwarna biru di depan kita, dan yang berwarna biru itu tulisannya Wadi Musa, terus di bawahnya Petra. Kalau Petra itu nama situsnya, kalau kotanya bernama Wadi Musa. Dan dinamakan Wadi Musa gara-gara sumber Musa yang berada di pinggiran kotanya atau di pinggiran desanya yang berada di sebelah kanan, di depan bus ini yang berwarna silver. Kan ada ruangan yang berkubah 3. Di dalamnya ada sumber air Musa atau mata air Merita ya. Nanti kita belakang aja, habis dari Petra kita mampir sini ya. Ini ya, cuaca lagi ada anginnya dikit, cuaca masih belum terlalu panas. Biar kita selesaikan 400 meter yang pertama, cuaca masih bagus ya Bapak Ibu. Ya apalagi kan biar makan siang kita nggak terlalu telat juga. Ya di dalam kurang lebih ya 7-8 menit lagi kita akan sampai tujuan. Mulai sekarang mohon ya, mulai sekarang mempersiapkan diri. Kemudian untuk ke Petra disiapin mau kacamata, kacamatanya mana dari rumah ini aksesnya di mana? Dari depan tak ada. Mungkin di belakang rumah pintunya. Aksesnya di belakang nggak ada juga. Kanan kiri pun tidak ada aksesnya. Ternyata Bapak Ibu, kotak ini aksesnya dari atas, lubangnya ada di atas. Jadi sebagai seorang sederhana, siapa ya bisa masuk keluar rumahnya dari atas selain makhluk halus? Ada tadi mereka kasih nama jin blok, kotak jin. Padahal Bapak Ibu, ini bukan rumah jin, bukan rumah makhluk halus. Ini
rumah sama sekali. Ini Bapak Ibu dipakai sebagai kuburan paling tua di Kota Petra. Abad ke-4, abad ke-3 sampai pertengahan pertama di abad ke-2. Kalau ada orang meninggal di sini, jelasnya pada misalnya ditaruh di kota gunung, dibuat bukit berbulan-bulan. Setelah sekian lama keluarga orang yang sudah meninggal mengumpulkan sisa yaitu tulang. Lalu tulang-tulang itu dimasukin di dalam kotak-kotak ini. Jadi kotak ini dalamnya kosong, dikosongkan sengaja biar muat untuk ratusan dan ribuan tulang-tulang ini gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita bayangkan ada budaya yang sangat mirip di Indonesia, Toraja. Jadi budayanya sangat mirip. Siapa tahu orang Toraja berasal dari sini atau orang sini berasal dari Toraja, ya kita nggak tahu. Nah, dari pertengahan abad ke-2 setelah sebelum Masehi dan selanjutnya, orang Nabataean sebagai saudagar, sebagai orang yang jalan ke Eropa, ke Mesopotamia, ke Asia dan kemana-mana, mereka sudah diinspirasi dan dipengaruhi oleh keadaban dan budaya-budaya lain. Nah, makanya Bapak Ibu, mereka mulai memahat gunung dan bukit seperti yang kita bisa lihat di belakang, bikin lubang, bikin ruangan, dan jenazah ditanam di lantainya. Satu kuburan sekeluarga punya. Ukuran, lokasi, dekorasi mengasih kita informasi tentang orang yang punya, orang yang kaya, orang yang mampu, orang yang sederhana, orang yang fakir, begitu Bapak Ibu ya. Jadi lubang-lubang kita bisa lihat di sepanjang jalan kanan dan kiri. Dulu kuburan didirikan perumahan di 1980-an sampai 84, 85 ketika Petra ini menjadi situs warisan dunia. Pemerintah dan UNESCO tidak mau. Artinya ini kuburan yang disiapkan untuk 4 jiwa, 4 ruh gitu ya. Keluarga terdiri dari 4 orang. Dan di antara 2 pilar kanan dan 2 pilar kiri kita bisa lihat ada kayak bekas patung. Patungnya untuk mungkin salah satu dewa atau dewi, atau mungkin untuk orang yang punya, atau untuk apa ya kita nggak tahu. Nah, jadi yang di atas adalah kuburan, yang di bawah satu-satunya di sekitar beberapa ratus meter di sini, satu-satunya yang bukan kuburan. Kan tadi saya bilang kebanyakan batan-batan yang di sini adalah kuburan, kebanyakan tapi bukan semua. Jadi ini satu-satunya yang bukan kuburan Bapak Ibu. Namanya aja triclinium. Tri artinya 3, clinium artinya kursi di dalam bahasa Latin. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam ruangannya ada 3 kursi, bentuknya huruf U gitu ya. Nah, makanya dikasih nama triclinium. Kalau triclinium di masa dulu dipakai sebagai ruangan untuk ritual, untuk ibadah. Tapi bukan ibadah yang ritual yang setiap misalnya hari atau minggu, tapi dipakai setelah dan sebelum atau setelah atau sebelum memakamkan orang yang sudah meninggal. Keluarga, teman-teman, anak-anak berkumpul di dalam ruangan ini dan mereka mendoakan orang yang sudah meninggal. Mereka berdoa di sini. Jadi kalau di zaman now juga di Indonesia panggilnya ruangan tahlilan. Ya, jadi inilah ruangan tahlilan orang Nabataean di masa dulu. Orang Nabataean Bapak Ibu mulainya di sini abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 atau ke-7 setelah Masehi. Berarti mereka bukan bangsa Israel dan Yesus belum ada, berarti mereka punya mitologi sendiri, punya kepercayaan di beberapa dewa dan dewi. Dewa yang paling utama buat mereka namanya Dushara. Sampai hari ini Bapak Ibu, pergunungan ini namanya pergunungan Al-Sharah. Karena Al-Sharah itu dewa, semua dewa dan dewi yang lain, dan dewa gunung-gunung.
אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. לאלפי דורות, משפחתך וילדיך דורותיך אחריך, רוחו תלך לפניך לצידך אחריך, מסביבך בליבך הוא איתך, הוא איתך בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך באושריך, הוא איתך, הוא איתך, הוא איתנו, עם כולנו, הוא איתך, הוא איתך. Petra orangnya, budayanya dan mitologinya. Makanya Bapak Ibu Celestam dan Satinus minta maaf dua jendela yang baru di sini. Yang pertama adalah Holy Trinity untuk menempatkan Bapak Ibu. Awas mobil, awas mobil. Mitologi yang punya Holy Trinity yaitu Dushara Allah Al-Uzza. Dushara yaitu dewa utama Allah Al-Uzza, salah satunya adalah ibunya Dushara dan yang kedua adalah istrinya Dushara. Nah, di belakang saya persis Bapak Ibu, ini namanya Dewi Atargitis. Dewi Atargitis sebetulnya asli dari Suria Selatan, dari daerah yang namanya sekarang Busra, ibu kota Kaisar Romawi di masa dulu. Jadi Dewi Atargitis itu dewi kesuburan di sana. Nah, mereka kekurangan dewi kesuburan, makanya mereka ambil si Atargitis itu, masukin sini. Dan sudah ada tulisan Latin di bawahnya, Bapak Ibu, bahwa warisan Satinus ya dengan segala hormat dia mengasih atau memahat dewa dan dewi yang tersebut di sini sebagai tanda hormat dan tanda ya. Nah, itu semuanya alami. Coba kalau ini buatan manusia Bapak Ibu. Mundur dikit dan lihat ke depan biar jelas. Ada di depan kita Bapak Ibu dua orang sama dua unta. Kelihatan? Kelihatan Bapak Ibu? Mana? Ini orang pertama. Untanya mana?
Nah, kalau dari jauh ya. Di depan kita Bapak Ibu, permisi Pak. Ini ada orang Bedouin, karena ada orang yang lagi pakai kayak baju atau gamis itu. Terus kakinya di situ kelihatan. Ini kaki depannya unta. Terus ini perutnya. Ini kaki belakangnya. Ini orang kedua. Kakinya di bawah kan. Terus ini unta kedua. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita lihat timur, sebetulnya ada langitnya sampai atas kita di sini. Nah, sebetulnya di sini nggak ada apa-apa. Coba lihat langsung di depan. Itu harus digunakan, jangan ini. Ada beberapa yang sudah lihat tadi, saya usahakan kebanyakan biar lihatnya yang ini informasi yang jauh gitu. Wow-nya terlambat ya. Wow-nya hari berikutnya. Ini jalannya satu jalan. Awas mobil, awas mobil. Awas, pinggir. والله هذول من المدير الباقي محدودين. انا ما بعرف شو اسمه الشاب. Suzan. Oke, ikuti Pak Masdi, Bapak Ibu, ikuti Masdi. Balai kota dunia tempat pemerintah adalah atau dunia dunia. Ini apa? Menurut Bapak Ibu, saya tidak mau jawab sekarang. Ya udah, kalau gitu, saya akan meneruskan beberapa hal yang atau beberapa detail dan informasi yang kami dapat dari ini. Baru setelah itu Bapak Ibu akan tampak ini dulu ini apa. Baik, yang pertama Bapak Ibu atau yang kedua, monumen yang di depan kita ini tingginya 40 meter, lebarnya 26 meter. Jadi dari ujung ke atas 40 meter, lebarnya 26. Fasad ini atau monumen ini terdiri dari dua lantai. Kita membagi dua lantai aja biar gampang ya. Dari segitiga yang di tengah ke bawah itu udah lantai bawah, dari segi tengah itu dari ujung ke atasnya. Baik Bapak Ibu, seperti yang kemarin kita tekan dan kita bahas, awal mula sudah bisa perhitungan masuk ke tengah terjadi di tempat ini ketika bangsa Israel ke kawasan Mekah Sinai, mereka ditarik dari Musa. Nah, mereka protes agar mati kawasan. Coba bayangkan Bapak Ibu, cuaca seperti ini, musim panas, kawasan kehabisan air, wajar dan mereka protes. Nah, protesnya Musa langsung mencari solusi, mau bantu umatnya. Keluarlah dari kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan menyuruh Musa, sahabat kakaknya Harun, membawa tongkatnya. Dorong batu batu ini, ngomong salam batunya, airnya sama air. Setelah Bapak Ibu yang terjadi di sini. Tapi karena seperti yang kita ceritakan kemarin, Musa agak beda di sini, agak terlalu beda seperti dia seperti ngomong. Apakah kami harus mengeluarkan air bagi mudah di batu ini? Ngomong sama batunya, airnya belum mengalir. Mengukur batunya sekali, airnya tidak mengalir juga. Nah, kali kedua, memang Tuhan tidak akan membiarkan mereka mati dalam di sini. Tuhan kasih mereka air, tapi di situ Musa bersalah, Musa berdosa, yaitu dia tidak menghormati keputusan Tuhan di depan Tuhan sebab Musa tidak dikasih masuk. Kemudian boleh memandang dari ekonomi dan Musa akhirnya di